Tujuannya bagaimana Indonesia dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang demikian melimpah ini mampu bisa mengoptimalkan sumber daya yang melimpah tersebut untuk ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan para nelayan. Setelah kampung nelayan modern ini ada perubahan, sehingga kenapa saya katakan bahwa perubahan, karena kami sudah difasilitasi dengan motor tempel, perahu fiber. Ketika kami pergi melaut, mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Laut adalah urat nadi kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya laut yang menjadi penopang pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Dengan luas mencapai 6,4 juta kilometer persegi, perairan Indonesia menjadi rumah bagi beragam sumber daya laut yang menopang ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mencatat pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai 7,81 juta ton dengan nilai ekonomi 218,8 triliun rupiah. Di balik kekayaan laut yang melimpah, masih banyak nelayan di Indonesia yang bergelut dengan berbagai keterbatasan. Selain menghadapi kendala berupa terbatasnya akses pembiayaan, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta lemahnya kapasitas pengelolaan usaha, mereka juga kerap dihadapkan pada minimnya infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung di kawasan pesisir. Berangkat dari persoalan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan program Kampung Nelayan Merah Putih. Program yang mulai berjalan pada tahun 2025 ini diarahkan untuk mendukung kawasan pesisir sekaligus memperkuat ekosistem usaha perikanan agar lebih produktif dan terintegrasi. Berbagai sarana dan prasarana produksi bagi nelayan disiapkan melalui program ini. Selain itu, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih juga memperkuat kelembagaan lokal yang turut mendukung keberlanjutan usaha perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir. Program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ditujukan untuk bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan para nelayan. Persoalan para nelayan itu seperti belum tersedianya sarana prasarana pendukung bagi usaha hulu dan hilir kegiatan aktivitas nelayan. Tujuannya bagaimana Indonesia dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang demikian melimpah ini mampu bisa mengoptimalkan sumber daya yang melimpah tersebut untuk ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan para nelayan. Lewat penyediaan infrastruktur, Kampung Nelayan Merah Putih juga memberdayakan masyarakat pesisir lewat kehadiran koperasi yang dijalankan langsung oleh masyarakat setempat. Bimbingan teknis dan pelatihan manajemen bisnis perikanan kepada para nelayan dan pengurus koperasi juga dilakukan. Selain itu, hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih juga menciptakan peluang kerja dan usaha baru bagi masyarakat sekitar. Pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan di Kampung Nelayan Merah Putih, kita ingin para nelayan kita yang selama ini melakukan kegiatannya secara individu, kita dorong mereka tergabung dalam kelompok unit-unit usaha. Kelompok usaha ini
salah satu yang digenjot adalah bagaimana menghadirkan unit usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Perubahan perilaku dari yang sebelumnya melakukan kegiatan secara individu, mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses permodalan, mengakses teknologi, manajemen usaha dan seterusnya. Ini akan terjawab dengan mereka bergabung secara berkoperasi. Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, Yon Fitner memandang, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ketika kita mendalami kepada Kampung Nelayan Merah Putih, kita melihat bahwa ini adalah satu langkah penting bagi penguatan masyarakat nelayan. Kalau kita pastikan sebenarnya, ini sama prinsipnya dengan satu desa, satu kampung nelayan, kan kira-kira begitu. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah setiap desa itu harus kita justifikasi dengan baik, ya. Apa komoditasnya, bagaimana sistem kerjasamanya, sistem koordinasinya, kemudian juga sistem pasarnya. Nah, ini harus kita perhatikan di dalam kampung nelayan ini. Yon Fitner pun menilai keberhasilan program Kampung Nelayan Merah Putih dapat diukur dari berbagai aspek. Tak hanya soal banyaknya fasilitas yang dibangun, namun juga sejauh mana kehidupan nelayan menjadi lebih baik. Keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah yang perlu kita lihat dalam konteks Koperasi Nelayan Merah Putih itu ada 3. Yang pertama, munculnya kerjasama yang kuat, ekonomi rakyat. Ekonomi yang betul mengakar dari masyarakat yang terlibat, bekerja, mendapat manfaat dan sebagainya. Kemudian akan memunculkan yang namanya kesejahteraan bersama. Nah, kemudian ukuran yang perlu kita siapkan bagaimana keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih ini kita dapatkan dan kita ukur adalah dengan mendorong sinergi kelembagaan tadi, kemudian mendorong integrasi semua pihak. Sinergi stakeholder penting. Perguruan tinggi harus terlibat. Pemerintah harus terlibat, pihak swasta harus terlibat. Hingga akhir April 2026, sebanyak 65 kampung nelayan merah putih telah selesai dibangun di berbagai daerah dengan anggaran mencapai 1,13 triliun rupiah yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Tahun 2026, pemerintah menargetkan peresmian 1.386 kampung nelayan. Dan kita memastikan bahwa dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini, para nelayan melakukan penangkapan ikan dengan peralatan yang masih tradisional, dia bisa kita tingkatkan ya, produktivitasnya. Dia bisa kita edukasi bagaimana dengan produktivitas yang meningkat itu dia bisa dapatkan kualitas kemudian kuantitas dengan harga yang diinginkan oleh para nelayan tersebut. Jadi keberlanjutan pasti sangat berkaitan dengan aktivitas KNNP saat ini. Kemudian pastinya KNNP dihadirkan tidak untuk saat ini, tapi untuk memperhatikan keberlanjutan bagi generasi cucu anak dari para nelayan yang selama menjadikan ikan itu sebagai mata pencahariannya melalui kegiatan penangkapan ikan, maka selama itu pula kelestarian harus dijaga dan didukung. Salah satu wajah nyata transformasi kawasan pesisir telah nampak di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Di wilayah yang dikenal sebagai Kota Karang Panas ini, sebuah kawasan nelayan terpadu tumbuh menjadi asa baru bagi masyarakat pesisir. Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua merupakan salah satu lumbung ikan terbesar di Indonesia Timur.
Dengan luas perairan sebesar 19.592 km persegi, Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi tangkapan laut mencapai 1,8 juta ton per tahun. Adapun komoditas utamanya meliputi ikan tuna, cakalang, tongkol, kerapu, lobster, kepiting, hingga teripang. Sektor perikanan pun memberikan kontribusi sebesar 11% terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan diproyeksikan tumbuh 15,65% pada 2026 dan dapat meningkat hingga 16,15% pada 2029. Besarnya potensi perikanan di Biak Numfor menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk menghadirkan berbagai dukungan bagi masyarakat pesisir melalui kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Samber Binyeri. Di desa ini dibangun kampung nelayan modern dan menjadi percontohan bagi program Kampung Nelayan Merah Putih di daerah lain. Kampung Samber Binyeri itu merupakan sebuah percontohan nasional di mana di sana dibangun proses dari hulu ke hilir oleh Kementerian Kelautan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan saat ini, di mana nelayan ketika kembali dari laut tidak harus ke pasar lagi, mereka bisa langsung jualan ke situ. Pemda sendiri itu bekerja sama dengan teman-teman kementerian melakukan pendampingan terus kepada kampung Samber Binyeri sebagai percontohan. Kami melibatkan teman-teman penyuluh yang dari kementerian untuk selalu mendampingi para nelayan. Lalu kami Pemda Biak Numfor juga mencarikan koperasi yang menjadi pengelola fasilitas kampung nelayan modern ini. Kami carikan mitra koperasi untuk melakukan pembelian ikan transaksi, sehingga dengan adanya transaksi pembelian ikan di tempat ini meningkatkan minat nelayan untuk segera ke laut. Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri di Kabupaten Biak Numfor dikelola secara terpadu oleh Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju. Berbagai fasilitas disediakan mulai dari dermaga, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, balai pelatihan, bantuan kapal hingga mesin kapal. Kemudian cold storage dan gudang beku yang dihadirkan untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan nelayan dalam jangka panjang sebelum didistribusikan ke konsumen. Serta pabrik es untuk memastikan ketersediaan es balok bagi nelayan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan mereka selama berada di atas kapal. Kehadiran kawasan nelayan terpadu ini turut mengubah rantai distribusi hasil tangkapan. Jika sebelumnya nelayan harus menghabiskan waktu dan biaya untuk menjual ikan di pasar, kini hasil tangkapan dapat langsung diserap koperasi sesaat setelah mereka kembali dari laut. Kampung Nelayan Samber Binyeri pun berhasil meningkatkan produktivitas nelayan. Produksi ikan meningkat 103%. Penjualan ikan turut naik 76% dan pendapatan nelayan naik 78%. Sebelum dan sesudah ada kampung nelayan itu ada peningkatan kurang lebih di atas 100%. Dan itu memang disebabkan karena sebelum adanya kampung nelayan Merah Putih di Samber itu belum ada SPBUN. Nelayan harus mencari BBM-nya itu sampai ke Vandoi, lalu hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan dijual ke pasar ikan oleh istrinya, lalu menunggu hasil penjualan ikan dulu, baru membeli BBM. Jadi praktis sebelum adanya kampung nelayan Merah Putih itu nelayan ke laut hanya bisa
8 sampai 10 kali ke laut dalam sebulan, tetapi dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih bisa 20 sampai 22 kali nelayan-nelayan ini ke laut. Otomatis dengan frekuensi ke laut semakin banyak, pendapatan pasti. Hasil tangkapan melaut para nelayan didistribusikan oleh koperasi setempat yang tak hanya diperuntukkan memenuhi kebutuhan lokal, namun juga dikirim ke luar daerah. Koperasi Samber Binyeri Maju menyerap para nelayan di Kampung Samber Binyeri dan juga di beberapa kampung di sekitar Kampung Samber Binyeri. Jadi hasil tangkapan para nelayan kami tampung, beli, dan kami kirim di Bitung maupun sampai ke Semarang dan di Jakarta Utara dari hasil tangkapan nelayan. Jadi mereka bawa ikan jual ke kami, beli minyak atau BBM di Samber dan Binyeri. Mereka belanja es batu, belanja ke kios nelayan. Mereka bisa balik lagi ke laut. Mungkin satu hari mereka bisa balik 2 kali kalau ikan lagi rame. Nah, sehingga mereka timbang ke kami. Ada yang juga tabung di koperasi. Jadi ada nelayan yang sehari dia bisa timbang ikan, itu bisa dia simpang uang atau nabung di koperasi itu 5 sampai 6 juta itu per hari. Sejak September 2024 hingga November 2025, Kampung Nelayan di Desa Samber Binyeri telah melakukan 19 kali pengiriman ikan keluar daerah seperti Semarang, Jawa Tengah, Bitung, Sulawesi Utara, Surabaya, Jawa Timur, hingga Jakarta. Dengan volume total 295 ton senilai 4,75 miliar rupiah. Tak hanya menyerap ikan hasil tangkapan nelayan, Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju juga menjalankan beberapa unit bisnis untuk menggerakkan ekonomi kelautan secara terpadu. Kampung nelayan modern maupun Kampung Nelayan Merah Putih Samber Binyeri Maju terdiri dari beberapa unit bisnis atau unit usaha yang diusahakan oleh koperasi, yaitu ada gedung Meko Portable atau Costorit, pabrik es, kios nelayan, bengkel nelayan, bengkel kapal, dan juga sentra kuliner. Dari semua unit usaha ini yang dikelola oleh Koperasi Samber Binyeri Maju untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan nelayan Kampung Samber Binyeri Maju dan juga anggota Koperasi Samber Binyeri Maju. Perubahan itu bukan hanya terlihat dari angka-angka produksi dan penjualan. Yang lebih penting adalah manfaatnya kini dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut. Bagi warga desa Samber Binyeri, laut bukan sekadar hamparan air. Laut adalah sumber penghidupan yang menghidupi keluarga dari generasi ke generasi. Seperti Abraham misalnya, yang selama lebih dari 2 dekade terakhir, pria 42 tahun ini mengarungi Laut Biak untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dulunya ia melaut dengan perahu dan alat tangkap sederhana. Namun kini berbagai fasilitas penunjang yang dihadirkan lewat program Kampung Nelayan membuat aktivitas melaut Abraham menjadi lebih efisien. Abraham pun menilai fasilitas terpadu seperti dermaga, pabrik es, hingga cold storage sangat mempermudah proses distribusi ikan tangkapannya tanpa harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan ongkos mahal untuk pergi ke pasar di pusat kota. Ya dulunya kami ya cuma seadanya saja, alat tangkap kami tradisional, tapi untuk sementara kami berterima kasih karena dengan adanya pemerintah mempersiapkan kami sarana dari bangunan yang ada, mempermudah kami masyarakat nelayan
Dulunya kami ya masyarakat tradisional, sekarang sudah berubah menjadi kampung nelayan modern. Kini, setiap kali melaut, Abraham dapat membawa pulang antara 10 hingga 50 kg ikan dengan nilai jual yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi pada sebelumnya, dulunya kami melaut, ya ikan yang kami dapat, ya pasti kami jualnya juga per tumpuk. Tapi per tumpuknya kami jualnya per 25.000 per tumpuk. Tapi untuk sekarang ya kami berterima kasih karena beratnya ikan itu yang ya bisa mendapatkan hasil yang baik. Sehingga dari 50 itu kalau kita jual dengan harga timbangan, ya kami bisa dapatnya 300 sampai 400 ribu. Ya satu kali tangkapan. Jadi kalau 50 kilo, ya kami kalikan dengan 18 itu sudah bisa mendapatkan mendekati 500 ribu. Satu kali melaut. Hal serupa dirasakan Sony yang hampir 40 tahun menjadi nelayan. Sony telah menyaksikan sendiri perubahan yang terjadi di desanya. Ia masih ingat betul masa-masa saat dirinya harus melaut dengan perahu dayung dan sarana yang serba terbatas. Namun kini ia dapat mencari ikan dengan peralatan yang lebih memadai. Pendapatannya pun kini meningkat sehingga mampu memberikan harapan bagi masa depan anak-anaknya. Penghasilan kami tangkapan pada sebelumnya kampung modern ini ya paling tinggi atau paling sebesarnya 300.000. Ya. Kampung nelayan setelah kampung nelayan modern ini ada perubahan, sehingga kenapa saya katakan bahwa perubahan karena kami sudah difasilitasi dengan motor tempel, perahu fiber. Ketika kami pergi melaut mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Diambil hasilnya ditimbang di koperasi modern ini. Jadi hasil yang kami biasanya dapat lebih daripada 1 juta. Saya sebagai nelayan benar-benar setiap hari menjadi nelayan untuk memancing dan menangkap hasil dari laut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan saya benar-benar melengkapi kebutuhan keluarga dan membiayai 4 anak untuk kehidupan di masa depan. Di desa Samber Binjari, kehidupan tak hanya berputar di atas perahu dan jaring nelayan. Ada banyak orang yang menjadi bagian dari rantai ekonomi di desa pesisir ini. Manfaat kehadiran kampung nelayan tak hanya dirasakan oleh mereka yang melaut. Lapangan pekerjaan pun terbuka bagi warga yang bukan nelayan. Salah satunya Esau yang memiliki usaha perbaikan perahu. Dalam 1 bulan, Esau bisa menangani beberapa perahu yang memerlukan perbaikan. Upah yang diterima menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebelum saya kerja ini, saya juga ikut nelayan. Karena saya tidak punya perahu, akhirnya saya turun tangan untuk kerja perahu fiber.
Nanti semuanya saya mungkin minta sesuai kerusakan saja. Paling tinggi 3 juta lah. Ya. Kalau kurang paling rendah 2,5, 1,5. Ya. Kerusakan. Kalau kerusakan berat ya agak tinggi lagi. Sekitar 5 atau 6. Ada pula Eda Nadia yang sehari-hari bekerja di kios nelayan. Meski tak melaut, peran Eda menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi yang terus bergerak di kawasan ini. Eda melayani nelayan yang ingin membeli berbagai kebutuhan mereka sebelum berangkat melaut. Saya bekerja di kios nelayan ini sudah 5 bulan. Setelah lulus sekolah, saya dipanggil untuk kerja jaga kios, penghasilannya sampai 2 juta per bulan dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Dari nelayan yang menjemput rezeki di tengah laut, pekerja yang memperbaiki perahu, hingga penjaga kios yang melayani kebutuhan nelayan, semuanya terhubung dalam satu ekosistem yang tumbuh bersama di Desa Samber Binyeri. Di kampung pesisir ini, pembangunan tak hanya menghadirkan infrastruktur, tapi juga menumbuhkan asa. Harapan bagi para masyarakat pesisir untuk bisa hidup lebih sejahtera.